Pak soal sekarang sudah masuk. Sekarang sudah masuk jadi bagian dari mereka yang kalau dari Bapak kan sekarang ini banyak bekerja, tapi kalau dari Pak Didi ada kita sendiri ke Bapak itu juga ditanyakan langsung. kalau Pak Didi merasanya baik-baik saja ya Pak? Menurut saya kita jalankan kegiatan kita sesuai dengan peraturan perusahaan, nggak ada yang berbeda dan nggak ada yang melenceng. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menanggapi isu hubungan tak harmonis antara dirinya dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Jenderal Andika menegaskan selama ini dirinya sudah menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai pimpinan tertinggi lembaga TNI secara baik dan benar. Ia mengaku dirinya tak memiliki masalah dengan Jenderal Dudung, serta dirinya hanya menjalankan peraturan perundangan yang berlaku. Andika menegaskan bahwa tidak boleh ada yang melenceng dari tupoksi sebagai Tentara Nasional Indonesia. Meski begitu, ia enggan berkomentar terkait penilaian Dudung terhadap dirinya. Andika meminta agar wartawan mempertanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia, Effendi Simbolon, mempertanyakan isu hubungan yang tak harmonis antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Politikus PDIP itu menjelaskan isu itu muncul setelah adanya kabar kalau anak Jenderal Dudung gagal masuk Akademi Militer atau Akmil. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pak soal sekarang sudah masuk. Sekarang sudah masuk jadi bagian dari mereka yang Kalau dari Bapak kan sekarang ini banyak bekerja, tapi kalau dari Pak Didi ada kita sendiri ke Bapak itu juga ditanyakan langsung. kalau Pak Didi merasanya baik-baik saja ya Pak? Menurut saya kita jalankan kegiatan kita sesuai dengan peraturan perusahaan, nggak ada yang berbeda dan nggak ada yang melenceng. Pak, kan tadi ya disebutkan juga soal situasi peninggalan Papua itu yang dilakukan oleh Pakadi. Tapi kan dilimpahkan ke pada militer, ada catatan saat dilimpahkan ke PM itu enggak transparansi sepertinya itu dipertanyakan seperti apa kelanjutannya. Nah ini jadi prioritas akan transparan juga untuk kasus yang mutilasi. Jangankan yang mutilasi ini, dan kasus-kasus yang sudah terjadi 2 tahun lalu itu masih kita kawal sekarang. Kenapa? Karena saya peduli. Jangan sampai kemudian proses hukum ini mencederai mereka-mereka yang menjadi korban, mereka-mereka yang perlu diberikan keadilan. Jadi itu sudah jelas, apalagi ini yang terbaru, yang 2 tahun lalu masih saya kawal, dan itu tidak mudah. Saya sampaikan sekali lagi, tidak mudah karena ada saja usaha-usaha untuk misalnya mengintervensi. dari mana itu Pak? Ada internal. Berarti menjamin ya akan transparansi dalam Selama saya memimpin, saya akan tegak. ada usaha kerja Tidak ada yang kemudian tidak sesuai dengan peraturan undang-undang. ada usaha kerjasama nggak dengan lembaga HAM kah atau dengan apa? Saya terbuka sejak awal, siapapun, LPSK, Komnas HAM, semuanya kami terbuka. Nggak ada. Oh iya, kami sama sekali tidak menghalangi dan bahkan kami sangat akomodatif. Itu tadi, kami tidak perlu didorong oleh siapapun, tapi saya tetap mengawal yang sejak 2 tahun lalu saja. Itu kita kawal supaya itu sudah berkekuatan hukum tetap saat itu, bayangkan. Tetapi bagi saya itu tidak memenuhi rasa keadilan. Karena kemungkinan besar ada intervensi. Oleh karena itu ya kita buka kembali. Itu kenapa? Ya karena saya peduli. Apalagi yang baru-baru, termasuk yang terjadi di Timika, di Kabupaten Mapi, kemarin yang terjadi di Salatiga, semua. Pak, ada intervensi juga Pak? Sejauh ini belum, tetapi yang jelas saya kawal terlepas dari ada tidaknya intervensi saya akan kawal.
Karena intervensi itu bisa saja di level mana saja, bisa di penyidiknya, ahli polisi, bisa di auditornya, penuntutnya, bisa juga nanti di pengadilan. Yang jelas saya akan kawal terus selama proses hukum itu masih memberikan ruang hak kepada kita semua yang berperkara, maka kita akan terus. Radikal ini masih jauh Bapak kan Desember akan habis Pak. RI untuk kasus mutilasi ini apa Pak yang didorong? Yang didorong ya satu, kok masih terjadi, tahun 2022 masih terjadi. Itulah salah satu prioritas utama saya sejak saya kemudian saat itu disebut nama, saya kan fit and proper test. Dan itu sudah saya sebutkan prioritas pertama saya. Karena apa? Karena saya orang dalam, saya tahu apa kecenderungan kultur di dalam TNI, sehingga itu menjadi prioritas pertama saya. TNI harus bisa profesional dan berdiri di atas peraturan. Ada evaluasi Pak, mengenai prajurit yang bertugas di tanah Papua sendiri? Evaluasi berjalan terus, tapi sementara evaluasi berjalan, hukum pun harus ditegakkan. Caranya dengan mengkaitkan semua pasal-pasal dan semua pihak yang terlibat semaksimal mungkin, sehingga mereka tahu akibat dari perbuatan itu. Nggak bisa lagi semaunya sendiri atau mengira bahwa mereka punya. Pak, soal 2000 Pak, masa ya? Di bulan Dan nama Bapak Pokoknya saya menjalankan tugas sampai dengan saya pensiun maksimal. Ya.